Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita tentang salah satu tokoh dalam kitab Keluaran, yaitu seorang Musa. Kita sudah mempelajari beberapa hal tentang Musa, mulai dari 40 tahun periode pertama dari Musa, yaitu 40 tahun sejak kelahiran Musa di Mesir. Kemudian 40 tahun yang pertama itu diakhiri dengan Musa melarikan diri ke Midian setelah dia membunuh salah satu mandor Mesir yang menganiaya orang Israel. Sebenarnya itu satu bentuk kepedulian Musa terhadap bangsanya. Ya. Kepedulian itu sendiri sudah benar, caranya yang salah. Ya. Caranya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, dan setelah peristiwa itu sampai kepada Firaun, Firaun mencari jalan untuk membunuh Musa. Dan Musa melarikan diri ke Midian. Di sanalah periode kedua 40 tahun yang kedua dari Musa, yaitu Musa dibawa Tuhan kepada suatu proses ilahi untuk mempersiapkan Musa kepada panggilan Tuhan. Ya, mempersiapkan Musa dengan meninggalkan semua apa yang sudah dilewatinya selama 40 tahun pertama di Mesir, dengan segala fasilitas, dengan segala, ya katakanlah, kemewahan istana pada zaman itu, pendidikan yang tinggi dan sebagainya yang sempat dialami oleh Musa. Nah, Musa harus tinggalkan itu semua, dan seolah-olah itu semua dibersihkan dari otak, dari pikiran, dari perasaan, dari mental seorang Musa. Itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3, semua yang dahulu menjadi kebanggaanku, ya, baik dalam hal status pendidikannya yang tinggi seorang Paulus, dan semua aktivitasnya dalam membela Taurat, ya, agama Yahudi itu. Dia katakan itu semua menjadi sampah bagiku. Ya. Itu semua lenyap dari kehidupan Rasul Paulus, dan dia katakan itu semua karena pengenalan akan Kristus. Nah, Musa diproses di Midian, dan proses itu sejalan dengan tugas Musa menjadi seorang gembala domba, dan ternak itu bukan miliknya, milik mertuanya, sehingga Musa harus bertanggung jawab. Ya. Disitulah dia mulai dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, bagaimana dia harus bertanggung jawab untuk kemudian nanti menjadi seorang pemimpin suatu bangsa. 40 tahun yang kedua, sekedar mengingatkan kita, diakhiri dengan perjumpaan Musa dengan Tuhan di Bukit Horeb. Ya, Bukit Horeb. Bukit Horeb ini juga sering disebut Bukit Allah, karena memang di Bukit Horeb ini ada beberapa peristiwa selain daripada Musa. Elia juga pernah alami peristiwa yang luar biasa, karena itu sering disebut Bukit Allah. Nah, Bukit Horeb ini juga identik dengan apa yang disebut dengan Gunung Sinai, ya, di mana Taurat diberikan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan di sana ditandai dengan belukar duri yang menyala tapi tidak hangus. Dan sudah berulang kali saya katakan, pengertian makna daripada penglihatan itu adalah gambaran tentang kehidupan bangsa Israel di Mesir yang sedang hidup dalam api penganiayaan Firaun dan Mesir. Tetapi semakin mereka dianiaya, mereka tidak pernah bisa dilenyapkan. Ibarat
belukar itu yang tidak hangus, tidak habis. Menyala ya, tapi tidak hangus. Nah itulah kehidupan bangsa Israel. Tuhan menunjukkan kepada Musa. Nah, jadi perjumpaan dengan Tuhan ditandai dengan keadaan orang Israel yang ada di Mesir. Ya. Kemudian perjumpaan itu Tuhan menyampaikan firman kepada Musa tentang bagaimana perhatian Allah kepada bangsa Israel, dan sudah waktunya, sebab Tuhan katakan sekarang aku turun untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Keluaran pasal 3 ayat 10. Kemudian perjumpaan itu diakhiri dengan satu pernyataan panggilan Tuhan kepada Musa. Marilah sekarang aku mengutus engkau menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, dan itu awal dari 40 tahun periode ketiga dari Musa, ya, yaitu satu tugas tanggung jawab untuk membawa orang Israel dari Mesir. Walaupun tanggung jawab itu, tugas itu tidak mudah. Nah, kemudian kita sudah mempelajari beberapa hal tentang pribadi Musa, ya, beberapa hal tentang pribadi Musa. Yang pertama yaitu Musa adalah pribadi yang rendah hati, ya. Karena itu Musa tahu diri di hadapan Tuhan ketika dia diberi tugas untuk menghadap Firaun. Dia bilang, Tuhan, siapakah aku ini? Ya, utus yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, pribadi daripada Musa dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 dikatakan pribadi yang sangat lembut hatinya, terlebih dari semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Ya, terlebih dari kita semua. Ya. Musa dikatakan memiliki hati yang lembut, dalam bahasa Inggris disebut dengan, diartikan dengan penurut. Ya. Dan itu dibuktikan ketika Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Kalau Musa yang dulu, ya, punya karakter dan mental seperti yang dia waktu di Mesir, wah, habis orang Israel di padang gurun. Ya. Sebab mereka sering memberontak kepada Musa, bahkan mau membunuh dia. Tapi Musa menghadapi itu dengan selalu datang kepada Tuhan dan minta pembelaan Tuhan. Ya. Baik, yang ketiga tentang pribadi Musa yang kita juga sudah pelajari adalah dalam Bilangan 12 ayat 6 sampai 8, pribadi yang setia dalam rumah Tuhan. Artinya Musa seorang yang setia dalam seluruh pelayanan. Ya. Setia dalam seluruh pelayanan. Ya. Setia di sini diartikan sebagai loyal. Ya. Loyal kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat, pribadi daripada Musa dalam Keluaran pasal 7 ayat 16, pribadi yang sangat konsisten dengan firman Allah. Kita sudah pelajari baru saja bahwa Musa seorang yang cukup cerdas dan pintar, tetapi dia tidak pernah merubah kalimat firman Tuhan yang Tuhan suruh untuk dia sampaikan kepada Firaun. Ya. Firman Tuhan itu tidak pernah dapat dirubah atau dimodifikasi sesuai sikon. Ya. Nah, banyak kali penyampaian firman Tuhan itu menurut sikon, bukan? Itu bahaya. Ya. Tidak boleh. Apa yang Tuhan suruh sampaikan, itu yang harus disampaikan. Ya.
Bagaimana akibatnya itu urusan Tuhan. Sebab setiap kali Musa menyampaikan firman Tuhan yang sama, yaitu lepaskan umatku pergi untuk beribadah kepada Tuhan, Firaun bilang tidak. Musa lapor kepada Tuhan, Tuhan, Firaun tidak mau dengar firman. Bahkan Firaun bilang, siapakah Tuhan yang aku harus dengar firman-Nya? Tuhan bilang apa? Besok menghadap lagi, sampaikan firman yang sama. Nah, ini seringkali terjadi bagi kita, di mana mungkin saudara, firman Tuhan itu lagi. Artinya apa? Ada pribadi-pribadi yang Tuhan mau berubah, bertobat. Kalau Tuhan tidak mau firman itu diulang dan diulang lagi, maka tidak perlu ada kitab ulangan. Tidak perlu ada kitab ulangan. Nah, perlu diulang lagi. Dan itu yang disampaikan oleh Musa. Dan Musa tidak pernah berusaha untuk coba merubah atau menambah sedikit dari kalimat firman Tuhan itu sehingga bisa lebih kompromi kedengaran. Tidak. Tetap kurang lebih 6 kali dia menghadap Firaun dengan kalimat yang sama. Banyak hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan lebih kompromi dengan situasi dan kondisi. Tidak boleh. Apa yang Tuhan taruh dalam hati, pikiran dan roh kita untuk disampaikan, itu yang harus disampaikan. Bagaimana penerimaan orang yang mendengar, itu urusan dengan Tuhan. Berulang kali Musa ditolak, dia lapor Tuhan, Tuhan bilang, itu Firaun nanti dipaksa dengan tangan yang kuat. Jadi urusan Musa menyampaikan firman Tuhan. Soal kapan Firaun akan lepaskan, itu urusan Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara sudah bosan menasihati anakmu, anggota keluargamu. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan. Soal kapan dia nanti bertobat, dia akan ikut firman Tuhan, itu urusan Tuhan. Kita jangan bosan dan berhenti menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu pribadi dari seorang Musa. Sekarang kita akan melihat hal yang kelima tentang pribadi Musa. Musa adalah pribadi yang sangat bergantung secara mutlak kepada Tuhan. Bergantung secara mutlak kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat itu. Dalam kitab Keluaran pasal 33 mulai ayat 1. Judul dari perikop ini adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah pada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya, dan seterusnya.
Kita lihat ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu, dan seterusnya. Kita pindah kepada ayat 13. Ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ya. Sesudah peristiwa penyembahan terhadap lembu emas yang dibuat oleh Harun dan bangsa Israel ketika Musa 40 hari 40 malam ada di Gunung Sinai menerima hukum Taurat, bangsa Israel kemudian mendesak Harun untuk membuat satu penyembahan. Mereka bilang, kita tidak tahu apa jadinya dengan Musa itu, pemimpin kita. Harun mengikuti keinginan dari bangsa Israel. Kita semua tahu cerita itu. Maka dikumpulkan barang-barang emas dari bangsa Israel, dibuatlah patung berbentuk anak lembu emas, dan mereka menyembah patung itu. Musa kemudian menjadi marah ketika dia turun dari gunung Sinai yang kemudian disertai oleh Yosua. Musa bertanya, apa yang terjadi dengan bangsa itu? Aku mendengar satu sorak-sorai. Ya. Yosua bilang, ya itu seperti suatu keramaian. Dia bilang tidak, itu sesuatu yang tidak baik. Begitu Musa sampai di tengah-tengah bangsa Israel, yang dia dapati adalah mereka sedang menyembah patung lembu itu. Musa karena marah dia melemparkan 2 loh batu itu dan hancurlah. Nah, ini latar belakang daripada ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Sehingga Tuhan lalu katakan kepada Musa, mereka ini bangsa yang tegar tengkuk. Aku tidak akan berjalan lagi dengan mereka. Sebab kalau aku berjalan bersama dengan mereka, aku akan binasakan mereka dalam sekejap, dalam sesaat. Jadi aku akan mengutus malaikatku berjalan di depan. Musa tanya, kira-kira siapa itu yang engkau akan utus? Ya. Tuhan bilang, nanti ada yang saya utus. Musa bilang, kalau aku sudah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, ya, jangan suruh kami berangkat dari sini kalau Tuhan tidak menyertai. Saudara melihat betapa ketergantungan Musa kepada Tuhan itu sangat mutlak. Ya. Padahal Musa sudah mengalami sekian banyak pengalaman yang luar biasa. Ya. Yang mungkin secara manusia, sudah bolehlah pengalaman saya dengan Tuhan itu cukup menjadi modal buat saya untuk sudah biar Tuhan tidak jalan sama-sama tidak apa-apa. Oh tidak. Justru pengalaman-pengalaman rohani itu yang membuat Musa menjadi pribadi yang sangat bergantung kepada Tuhan. Dan membuat Musa merasa bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa buat apa-apa. Katakan amin. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Justru semakin banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu akan membuat kita semakin melekat kepada Tuhan.
semakin merasa ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan lalu kita merasa beta subisa. Tidak. Ya, tidak. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kita menjadi orang Kristen yang ahli. Kita sedang belajar itu. Ya. Tidak ada orang Kristen bisa menjadi orang Kristen ahli ketika dia jauh dari Tuhan. Apalagi merasa diri mampu. Oh, Tuhan akan tinggalkan. Itu satu pernyataan Musa yang luar biasa. Padahal Tuhan sudah bilang, aku akan mengutus malaikatku berjalan di depan. Ya. Kalau Musa tidak punya ketergantungan kepada Tuhan, Musa bilang, neo mana-mana lu atur sah. Ya. Tidak. Ketika Tuhan bilang, aku mengenal engkau dan engkau sudah mendapat kasih karunia di hadapanku. Itu kalimat itu dipakai oleh Musa. Kalau aku sudah mendapat kasih karunia di hadapanmu, jangan engkau suruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak berjalan dengan kami. Ya. Ya. Semakin kita mengerti firman Tuhan, saudara, kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, saudara, dengan pengetahuan itulah yang membawa kita mempunyai ketergantungan kepada Tuhan. Ya. Kejatuhan banyak hamba Tuhan besar itu kenapa? Semakin dipakai Tuhan, semakin lalu merasa diri sanggup. Jatuh. Berakhir. Musa tidak. Dia punya pribadi yang sangat bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan menghormati itu. Tuhan bilang apa? Ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tuhan ikuti permintaan dari Musa. Satu permintaan dalam bentuk pernyataan, Musa hanya bergantung kepada Tuhan. Jangan suruh kami jalan kalau Tuhan tidak berjalan. Luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya ketergantungan yang mutlak kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Sebab pemahaman Musa tentang penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Coba kita simak kembali ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Pemahaman Musa dalam hal ketergantungan kepada Tuhan, dia bilang apa? Justru karena penyertaan Tuhan itulah yang membedakan kami daripada bangsa-bangsa lain. Luar biasa pemahaman daripada Musa, saudara. Karena memang dia sudah alami sejak keluar dari Mesir, melewati laut Kulsum dengan mujizat. Begitu mulai mengarungi padang gurun, mereka dihadang oleh bangsa Amalek. Tetapi mereka bisa kalahkan bangsa Amalek. Walaupun bangsa ini tidak pernah belajar perang waktu di Mesir. Jadi kenyataan-kenyataan yang dialami oleh Musa ini yang membuat Musa semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Dia bilang justru penyertaan Tuhan itulah yang membuat perbedaan, yang membuat kami beda dengan bangsa-bangsa lain.
Kalau kita mau dibedakan oleh Tuhan, saudara, ketergantungan kepada Tuhan mutlak adanya. Ya. Baru Tuhan bisa buat perbedaan. Ya. Kita mau Tuhan buat perbedaan, tapi kita tidak pernah mau membuat perbedaan dengan cara hidup orang dunia. Penyertaan Tuhan membuat kita berbeda dengan orang dunia. Oh, pernyataan Musa ini sangat menarik perhatian dari Tuhan. Jadi malaikat yang direncanakan Tuhan untuk menuntun Israel batal. Tuhan bilang, lu son jadi beta sana. Ya. Karena siapa? Musa. Kalau mau lihat kelakuan orang Israel, oh Tuhan bilang, tak usah, lu jalan sendiri. Sebab kalau saya jalan sama-sama, habis kamu. Ya. Karena apa? Alkitab katakan Allah itu Allah yang cemburuan. Dia tidak bisa lihat ada penyembahan lain kecuali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi itu hal menyangkut pribadi Musa yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Bukan cuma ketika kita dalam masalah baru kita mulai teriak-teriak, Tuhan tolong dulu. Ya. Tuhan di mana? Ya. Tapi ketika tidak ada masalah, kita anggap kita sanggup sendiri, bisa. Kita punya segalanya. Saya bisa atasi sendiri. Tidak seperti itu. Mari kita belajar dari pribadi Musa. Dia seorang tokoh yang dipakai Tuhan. Salah satu hal, karena dia punya ketergantungan yang mutlak kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.